Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warni, kelas C, program studi ilmu komputer, Universitas 19 November Kolaka. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas tentang pemodelan data, di mana pemodelan data ini terdiri dari entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Baik, entitas ini, yang pertama entitas itu berupa abstrak atau konsep yang menggambarkan yang membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Contohnya seperti nama seseorang, tempat, objek, atau suatu kejadian. Sedangkan atribut merupakan properti atau suatu karakteristik yang mendekspresikan suatu entitas tadi. Nah, kemudian ada relasi. Relasi itu merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara beberapa data. Nah, kemudian ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu jumlah atau baris rekod yang terdapat pada sebuah relasi atau tabel. Nah, ini ada studi kasus tentang pelanggan, kurir, dan roti. Sini ada soalnya. Yang pertama itu tentukan entitas dari ketiga tabel di atas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, entitas itu suatu individu yang mewakili suatu objek yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, untuk tabel 1.2 ini, entitasnya itu pelanggan. Kemudian tabel 1.3 ini, entitasnya adalah kurir. Dan tabel yang ketiga ini ada entitasnya itu roti. Kemudian perintah yang kedua yaitu tentukan primary key dari ketiga tabel di atas. Nah, primary key itu adalah atribut yang dapat membedakan data yang satu dan data yang lain dalam suatu entitas. Nah, pada tabel ini primary key-nya itu adalah ID-nya, di mana ID ini yang membedakan antara data yang satu dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya primary key-nya itu adalah nama, alamat, atau nomor HP itu, kemungkinan dia bisa sama. Nah, kalau misalnya kita ambil ID-nya, dia itu kalau ID ini tidak sama dia, karena dia itu sesuai dengan urutan. Oke, sekarang ke perintah yang ketiga, yaitu tentukan relasi ketiga tabel di atas. Nah, relasi dari pelanggan ke roti itu relasinya pelanggan ini secara logikanya dia memesan roti. Jadi relasinya itu adalah memesan. Kemudian relasi antara kurir dan roti yaitu mengantar. Seperti kita lihat pada diagram entity relationship-nya. Nah, di sini yang menjadi relasi itu antara pelanggan dan roti itu membeli. Kemudian antara kurir dan roti itu dia mengantar atau mengantar. Nah, sekarang ke soal yang kedua.
Kalau yang kedua itu menentukan entitas dari soal yang pertama tadi, lalu tentukan atribut sederhananya. Atribut sederhana itu yaitu atribut atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Nah, atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Dari tabel yang pertama ini yang tidak dapat dipilah lagi itu ID, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP. Nah, ibaratnya atribut sederhana ini kebalikan dari atribut komposit. Nah, kalau atribut komposit dia kalau misalnya di nama pelanggan ini ada yang namanya nama depan dan nama belakang. Nah, atribut komposit ini kebalikan dari atribut sederhana. Nah, di sini di tabel yang pertama ini dia semua atribut di sini dia termasuk atribut sederhana. Begitupun juga dengan tabel yang kedua. Di tabel yang kedua ini semua atributnya termasuk atribut sederhana. Dan tabel yang ketiga, atribut sederhana itu hanya pada ID dan harga roti. Karena di bagian nama roti dan rasa roti ini ada yang namanya nama belakang dari roti tersebut dan rasa rotinya. Seperti sweet cocok ini. Dia itu nama depannya sweet dan nama belakangnya cocok. Nah, kemudian rasa roti. Rasa roti itu ada mengandung atribut komposit. Di sini ada nama depan dan nama belakang green T. Oke, sekarang ke atribut bernilai tunggal. Atribut bernilai tunggal ini yaitu atribut yang hanya memiliki maksimal satu nilai di tiap datanya. Satu nilai di tiap datanya. Nah, kalau atribut bernilai tunggal ini dari sekian atribut atau entitas atribut yang ada dalam entitas tiga tabel ini semuanya itu termasuk atribut bernilai tunggal karena tidak ada yang datanya bernilai lebih dari satu. Nah, atribut bernilai tunggal ini kebalikan dari atribut bernilai banyak. Kalau atribut bernilai banyak itu dia itu atribut yang memiliki data lebih dari satu untuk setiap entitasnya atau untuk setiap atributnya. Jadi di sini semuanya atribut bernilai tunggal. Kemudian atribut bernilai banyak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, atribut bernilai banyak itu atribut yang bisa atau di setiap datanya itu lebih dari satu data untuk setiap entitasnya. Nah, pada tabel ini dia tidak ada yang namanya atribut bernilai banyak. Karena di sini semua datanya hanya memiliki satu data untuk setiap entitasnya. Tidak ada data yang lebih dari satu. Kemudian atribut harus bernilai. Nah, atribut harus bernilai ini yaitu atribut yang harus berisi suatu data atau datanya itu tidak boleh kosong. Nah, tidak boleh kosong. Untuk atribut harus bernilai ini, dia itu kalau misalnya
Oke, sekarang lanjut di soal nomor 3. Tentukan primary key tiap entitas dari soal nomor 1. Nah, primary key-nya itu ID pelanggan, ID kurir, dan ID roti. Kemudian tentukan kardinalitas dari setiap relasinya. Kardinalitas dari setiap relasinya. Nah, kardinalitas itu kan terbagi atas 4 jenis. Ada kardinalitas satu ke banyak, banyak ke satu, dan banyak ke banyak. Nah, untuk kardinalitas tabel ini, dia itu termasuk kardinalitas pelanggan ke roti, dia termasuk kardinalitas satu ke banyak. Karena satu pelanggan bisa memesan berbagai macam roti. Kemudian kurir ke roti. Kardinalitas dari kurir ke roti, kardinalitasnya itu satu ke banyak, karena satu kurir bisa mengantar berbagai macam roti atau berbagai macam barang. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5, yaitu buat suatu diagram entity relationship-nya atau R-nya. Ini adalah diagram dari entity relationship-nya. Mana ID pelanggan itu atributnya, alamat pelanggan atribut, kemudian alamat pelanggan dan nomor HP. Pelanggan ini adalah entitasnya, kemudian yang ini adalah relasinya. Relasinya itu membeli apa? Membeli roti. Kemudian roti itu atributnya terdiri ID, nama roti, rasa roti, harga roti, dan kemudian relasinya itu diantar. Kurir ini yaitu entitas terdiri dari atributnya itu ID kurir, nama kurir, dan lain-lain pelanggan. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Contoh lain dari kardinalitas relasi. Dan tentukan atributnya. Nah, ini adalah contoh dari kardinalitas relasi 1 ke 1. Di mana dosen hanya memimpin satu prodi. Kemudian tentukan atribut-atributnya itu adalah kode dosen, nama dosen, kemudian untuk prodinya itu atributnya kode prodi dan nama prodi. Kemudian tentukan relasinya. Relasinya itu adalah memimpin, di mana dosen itu hanya memimpin satu prodi. Jadi relasinya itu adalah memimpin. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.